Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Hari ini, di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi program linier, yaitu mengenai nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar mengenai cara mengubah soal cerita menjadi model matematika ya. Jadi sudah disediakan sudah disediakan soal cerita, kemudian kalian harus mengubahnya menjadi model matematika. Nah, kali ini kita akan menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum dari suatu masalah kontekstual atau dari soal cerita. Jadi caranya hampir sama dengan cara menentukan model matematika, hanya saja nanti kita lanjutkan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu dengan cara program linier. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan penjelasan berikut. Model matematika program linier. Persoalan dalam program linier yang masih dinyatakan dalam kalimat-kalimat pernyataan umum kemudian diubah ke dalam model matematika. Model matematika merupakan pernyataan yang menggunakan peubah dan notasi matematika. Untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum dari suatu masalah kontekstual, kita perlu mengubah soal cerita menjadi model matematika dulu, baru kemudian diselesaikan dengan konsep program linier. Langsung saja ke contoh soal nilai maksimum ya. Contoh soal. Pedagang buah memiliki modal 1 juta rupiah untuk membeli apel dan pisang untuk dijual kembali. Harga beli tiap kilogram apel adalah 4.000 dan harga beli pisang adalah 1.600. Tempatnya hanya bisa menampung 400 kg buah. Jika keuntungan apel adalah 500 rupiah dan keuntungan pisang adalah 400 rupiah, berapakah seharusnya apel dan pisang terjual agar keuntungannya maksimum? Oke, langsung kita ke pembahasan. Yang pertama, langkah pertama kita misalkan dulu apelnya adalah X dan pisangnya adalah Y. Kita kembali dulu ke soal yang tadi. Nah, kita misalkan apelnya tadi adalah X, kemudian pisangnya adalah Y. Terus kita soroti dulu, pedagang buah memiliki modal 1 juta untuk membeli 4.000 apel dan harga pisangnya 1.600. Nah, maka di sini kita buat tabelnya. Tabelnya begini. Apel dan pisang, kita misalkan kan tadi apelnya X, pisangnya Y ya. Maka di sini kita kasih apelnya X dan pisangnya Y. Nah, karena kiosnya hanya mampu menampung 400 kg apel dan pisang, jadi kita tulis di sini jumlahnya adalah 400. Kemudian kalimat yang sebelumnya tadi, harga apel adalah 4.000 dan harga pisang adalah 1.600. Sementara modalnya hanya 1 juta. Maka kita tulis di sini 4.000 yang pisang 1.600, modalnya 1 juta. Paham ya? Oke. Selanjutnya dari tabel ini kita dapat menentukan model matematikanya seperti yang sudah ada di video sebelumnya. Jadi yang pertama kita ambil dulu dari tabel yang depan. Maka dari tabel depan ini kita bisa ambil model matematikanya menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 400. Nah, sekarang kenapa kok kurang dari sama dengan 400? Karena tadi hanya dapat menampung 400. Mungkin enggak kalau menampungnya itu lebih dari 400? Enggak ya. Karena enggak, maka di sini tandanya adalah kurang dari. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang ke persamaan yang kedua.
persamaan yang kedua kita ambil dari tabel yang kedua ini. Nah, 4000x ditambah 1600y, terus modalnya hanya 1 juta. Jadi 4000x ditambah 1600y kurang dari sama dengan 1 juta. Nah, persamaan yang ini kita bisa sederhanakan. Kita bisa bagi dengan 800. 4000 dibagi 800 menjadi 5x. Kemudian 1600 dibagi 8000 menjadi 2y. Yang terakhir 1 juta dibagi 800 1250 gitu ya. Maka persamaan yang kedua bisa disederhanakan menjadi 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 250. Oke, berarti kita sudah memperoleh 2 buah persamaan. Ini persamaan 1 dan yang ini persamaan 2. Oke, kita lanjutkan. Fungsi tujuan. Nah, perhatikan soal berikut pada kalimat yang dicetak tebal. Jadi ini sudah saya copy pastekan soal yang tadi. Kalau yang ini, yang tidak cetak tebal ini tadi kan sudah jadi 2 buah persamaan ya, maka sudah tidak usah kita pikirkan kembali. Nah, sekarang kita tinggal melihat yang dicetak tebal. Kita mulai untuk yang dicetak tebal. Jika keuntungan apel dan adalah 500 dan keuntungan pisang 400, berapakah seharusnya apel dan pisang terjual agar keuntungannya maksimum? Nah, yang pertama, apelnya tadi kita misalkan X kan, berarti keuntungannya 500x gitu. Oke, yang kedua keuntungan pisang tadi kita misalkan Y, maka keuntungan pisang adalah 400y. Maka fungsi tujuannya yaitu fx sama dengan 500x ditambah 400y. Paham ya? Oke, sekarang kita selesaikan. Nah, sekarang ke daerah himpunan penyelesaian. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kedua 1 dan 2 tadi, kita gambar dulu. Persamaan yang pertama tadi apa? Tak kembalikan dulu biar lebih mudah. Nah, persamaan yang kedua ini ya. Tak hapus dulu. Persamaan yang pertama X plus Y kurang dari sama dengan 400. Kalau X-nya ditutup, X-nya kita misalkan 0, maka Y-nya 400. Kemudian kalau kita misalkan Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 400 gitu kan. Oke, berarti kita memperoleh nilai yaitu, tak tulis di sini tadi, X plus Y kurang dari sama dengan 400. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 400. Kalau Y-nya 0, X-nya 400. Maka kita peroleh nilai 0,400 dan yang kedua adalah 400,0. Nah, maka garis yang kita peroleh adalah yang ini. Garis yang kita peroleh adalah yang ini, 0,400 dan 400,0. Paham ya? Ini cara menggambarnya sama persis kayak yang kemarin. Paham? Oke. Saya hapus lagi. Kemudian sekarang kita gambar dari persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua tadi yaitu 5x plus 2y kurang dari 1250. Kalau x-nya 0, berarti 5x-nya ditutup,
2Y kurang dari sama dengan, nah seperti itu ya, seperti yang kemarin kalian sudah kerjakan. Maka nanti ketemunya titik adalah di titik 0,625 dan 250,0. Maka nanti kita garis menjadi ini. Paham? Oke, nah sekarang kita baca dulu. Dari gambar di samping diketahui DHP dibatasi oleh 3 buah titik. DHP kemarin apa toh? DHP itu daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian itu yang mana? Iya, daerah himpunan penyelesaian itu yang di arsir. Yang di dalam arsiran itu namanya daerah himpunan penyelesaian. Oke, DHP-nya dibatasi oleh 3 buah titik. Titik yang pertama adalah ini, yaitu titik 0,400. Titik yang kedua adalah titik ini, yaitu 250,0. Dan titik yang ketiga adalah titik potong antara kedua garis, yaitu di sini. Saya namai titik B. Nah, karena kita belum tahu nilai dari titik B atau koordinat dari titik B, maka kita perlu mencarinya dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi gabungan ya, metode gabungan eliminasi dan substitusi. Oke. Sekarang penyelesaiannya dari kedua persamaan tadi. Untuk menentukan titik potong antara dua garis tadi, maka kita harus menentukan titik potongnya. Titik potongnya itu berarti X, Y. Cara mencari X, Y yaitu dengan cara substitusi dan eliminasi dari kedua persamaan ini. Nah, kita tinggal ambil dulu X plus Y kurang dari sama dengan 400 dan 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 1250. Untuk mengeliminasi yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1, yaitu untuk mengeliminasi Y-nya. Maka yang atas menjadi 2X plus 2Y kurang dari karena di sini persamaan jadi kita anggap sama dengan ya. Oke, berarti 2X plus 2Y sama dengan 800. Kemudian yang bawah karena dikali 1 jadi tetap 5X plus 2Y sama dengan 1250. Kita eliminasi berarti min 3X sama dengan min 450. Min 3 nya pindah ke ruas kanan jadi pembagi, jadi X nya sama dengan min 450 dibagi min 3. Min coret-coret habis ya. Oke, berarti X nya sama dengan 450 dibagi 3, yaitu 150. 1. Kemudian yang kedua, ambil salah satu persamaan untuk mencari nilai Y. Yang paling gampang aja, karena yang paling gampang, yang paling sederhana di sini adalah X plus Y sama dengan 400. Jadi kita ambil itu aja ya. X plus Y sama dengan 400. X-nya kita ganti 150. Berarti ini 150. 150 plus Y sama dengan 400 gitu ya. 150 plus Y sama dengan 400. Kemudian 150 nya pindah kanan jadi min, jadinya Y nya sama dengan 400 dikurangi 150 sama dengan 250. Nah, maka dari sini kita ketahui koordinat titik potong kedua garisnya adalah X nya 150, Y nya 250. Oh ini salah, harusnya 250 gini ya. Jadi titik potongnya adalah 150,250. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita uji titik. Uji titik itu apa sih? Nah, uji titik ini untuk menentukan nilai maksimum maupun nilai minimum, yaitu caranya dengan memasukkan titik-titik yang tadi sudah kita peroleh, yang ada 3 tadi, ke fungsi tujuan fx. Nah, tadi kita sudah punya fx-nya sama dengan 500x ditambah 240y. Tinggal kita ambil aja. Titik yang pertama tadi kita temukan adalah 0,400.
maka kita masukkan ke fungsi tujuan f(x) sama dengan 500 kali x, x-nya diganti 0, ditambah 400 kali y, y-nya diganti 400. Berarti jadinya 500 kali 0 ditambah 400 kali 400, hasilnya 160. Nah, itu artinya jika kita menjual 0 buah apel dan 400 buah pisang, maka keuntungan yang kita peroleh adalah 160.000. Oke, sekarang kita lanjutkan ke titik yang kedua, yaitu 250,0. Artinya x-nya diganti 250 dan y-nya diganti 0. Maka jadinya 500 dikali 250 ditambah 400 kali 0, hasilnya adalah 125.000. Itu artinya jika dijual 250 apel dan 0 pisang, maka keuntungan yang diperoleh adalah 125.000. Oke, sekarang titik yang ketiga yaitu titik potong antara kedua garis, yaitu 150,250. Nanti x-nya diganti 150, kemudian y-nya diganti 250. Maka jadinya 500 dikali 150 ditambah 400 kali 250, hasilnya 175.000. Nah, jika diartikan berarti kalau dijual 150 apel dan 250 pisang, maka keuntungan yang diperoleh adalah 175.000. Nah, dari titik-titik di atas, uji-uji titik di atas, kita bisa bandingkan keuntungan yang maksimum. Keuntungan maksimum itu kan berarti yang terbesar. Kita lihat, yang pertama adalah 160.000, yang kedua 125.000, dan yang ketiga adalah 175.000. Yang maksimum mana yang maksimum? Yang maksimum adalah 175.000. Berarti dari titik uji di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang tersebut memperoleh keuntungan maksimum yaitu 175.000, yaitu ketika apa? Yaitu ketika ia menjual 150 buah apel dan 250 pisang. Gitu ya. Jadi keuntungan maksimumnya ada dan menjual apanya juga ada. Ini adalah penyelesaian dari dari contoh soal yang tadi. Oke. Sekarang selanjutnya yaitu nilai minimum. Di nilai minimum ini saya nggak akan menjelaskan panjang lebar. Untuk nilai minimum dan maksimum itu kan bedanya hanya di terkecil dan terbesar ya. Kalau maksimum tadi paling besar, kalau minimum itu adalah paling kecil. Nah, untuk memperoleh nilai minimum caranya sama persis ketika kita menentukan nilai maksimum. Akan tetapi yang kita ambil adalah nilai yang terkecil. Kita coba kembali ke pembahasan yang tadi. Yang ini. Nah, kalau tadi maksimumnya adalah 175.000, maka minimumnya yang mana? Minimumnya yaitu 125.000. Maka nilai minimum yang diperoleh adalah 125.000. Ketika kapan? Yaitu ketika dijual 250 apel dan 0 buah pisang. Gitu ya. Oke. Hanya itu saja perbedaan maksimum dan minimum. Oke. Silakan kalau nanti ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di kolom komentar. Kalau tidak bisa langsung di Google Classroom-nya. Gitu ya. Oke, cukup sekian penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian untuk memahami cara menentukan nilai maksimum dan minimum, dan kemudian untuk mengerjakan tugas yang sudah disediakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.